Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiyain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita pada ini Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah dan teman-teman Antasalam Institut yang berbahagia. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki puasa yang ke-26 ya. Tak terasa Ramadan kita sudah mau meninggalkan kita. Semoga kita masih tetap eksis, semangat memarakan ibadah kita di bulan suci ini. Salam kenal semuanya, saya Sulha Khoridatun Nafisah, selaku host yang akan memandu jalannya kuliah Ramadan pada sore hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa narasumber kita, kepada Bapak Ubaidi Hasbillah. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabar? Ya, alhamdulillah sehat baik. Oke teman-teman, untuk kelancaran acara ini dimohon yang tidak terkendala silahkan mengaktifkan kameranya ya, biar terlihat ganteng dan cantiknya. Oke, karena pemateri kita sudah ada, tanpa berpanjang kalam, maka kita mulai acara pada hari ini yang akan disampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Ubaidi Hasbillah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila min ma ba'du. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sampai di akhir-akhir Ramadan ya, penghujung bulan Ramadan, di mana penghujung ini adalah waktu yang keutamaannya tentu paling tinggi di antara sekian hari, sekian bulan yang ada. Allah memilih bulan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu adalah hari yang paling utama. Sebagaimana 10 awal bulan Dzulhijjah itu juga merupakan hari yang paling utama menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hubungannya dengan topik kita. Topik kita ini tentang apa, Mas? Atau Mbak, siapa tadi? Mbak Sulha ya? Bulan Komariah ya? Iya, sejarah. Ya. Baik, kita akan berbicara terkait dengan bulan-bulan Komariah ya dalam Islam. Nah, ini ada hubungannya tadi terkait dengan keutamaan-keutamaan waktu ya, keutamaan hari dalam Islam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, mungkin saya tidak berbicara banyak terkait dengan sejarah yang ada di balik bulan-bulan Komariah ya. Karena kalau bicara itu terlalu panjang, terlalu banyak sejarah yang berbicara tentang itu. Baik itu sebelum masa Rasulullah atau sesudah masa Rasulullah. Itu terlalu banyak. Setiap ada kejadian, nah itu pasti akan menjadi satu sejarah tentunya. Dan itu tidak mungkin kita bicarakan satu persatu, mustahil gitu ya. Sejarah pun kita menyoroti bukan sekedar dari waktunya, tapi sejarah itu kita soroti adalah untuk apa? Ya, supaya kita ambil pelajaran, supaya kita ambil ibrah, supaya kita ambil pelajaran. Itu yang terpenting dari sejarah. Bukan sekedar kita ingat-ingat waktunya. Kalaupun kita mengingat-ingat waktunya, yang kita ingat itu bukan waktunya, tetapi karunia Allah yang ada di balik itu. Yaitu sebagaimana terrekam dalam surah Ibrahim ya, ayat 5 ya, yang menjadi salah satu metode dakwahnya Nabi Musa, yaitu wadzakirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Wah, kalau terkait dengan masalah waktu, masalah kejadian-kejadian, tapi kita fokusnya kepada waktunya, kepada bulannya, kepada tanggalnya. Nah, itu bukan yang terpenting, bukan waktunya, tanggalnya itu, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memperbarui keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan mengingatnya. Wadzakirhum bi ayyamillah.
ingatkanlah mereka kepada Allah ya bi ayyamillah, melalui hari-harinya Allah. Apa itu hari-harinya Allah? Hari-hari di mana Allah memberikan nikmat, memberikan cobaan ya kepada kita. Nah, makanya kemudian di setiap waktu itu ada sejarah. Bagi setiap orang ada sejarahnya masing-masing. Mungkin ya masing-masing dari kita punya sejarah yang berbeda-beda. Ya, saya punya sejarah kelahiran yang berbeda dengan Anda semuanya. Nah, ada orang berbicara sejarah kematian, ada orang bicara sejarah pernikahannya, sejarah itu. Itu semua ayyamillah, itu semua hari-harinya Allah. Nah, itu semuanya digunakan untuk apa? Bukan digunakan untuk diingat-ingat tanggalnya saja, tapi dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan kepada Allah. Nah, jadi yang kita ingat itu Allahnya, nikmatnya Allah minimal ya, nikmatnya Allah pada hari-hari itu. Termasuk bagaimana kalau harinya itu hari musibah, hari kematian, itu juga ayyamillah, itu juga hari Allah. Nah, tapi yang kita ingat di situ ada hikmah, ada pelajaran besar di balik itu semua. Oh, ada bencana, ada hikmah besar di balik itu. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Karena kalau kita tidak ingat sejarah, berarti kita sudah tidak ada di muka bumi lagi. Ya, kalau kita tidak bisa mengingatnya, berarti kita sudah ada di muka bumi lagi. Maka dengan kita diberikan kesempatan untuk bisa mengingat sejarahnya, berarti kita itu masih diberikan pelajaran besar, hikmah besar, ya, kebaikan yang besar di balik kejadian yang mungkin menyakitkan pada hari itu. Baik, nah kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan kenapa sih kita itu perlu menggunakan apa kalender ya atau bulan-bulan yang ada di dalam Islam itu ya karena memang apa Rasulullah juga menegaskan ya inna hadzal zaman qad istadaraka ya'atihi yauma khalaqallahu samawati wal ard, bahwa bulan waktu ya, bahwa waktu masa zaman ini berputar sebagaimana Allah menciptakan di awal penciptaan langit dan bumi itu. Nah, sehingga penciptaan langit dan bumi ini ya Allah sudah pastikan ya kadar-kadar waktunya. Nah, kadar-kadar waktunya itu sudah ditentukan semuanya dan itu akan berputar terus. Nah, perputaran itu akan membentuk yang disebut dengan sistem waktu yang kita namai dengan apa tahun ya. Kita namai dengan sanah tahun. Nah, maka dalam satu tahun inna iddatash syuhur itsna asyara itu dalam apa namanya Al-Quran itu kan ditegaskan bahwa jumlah bulan itu ada 12 ya. Inna iddatash syuhur itsna asyara syahran fi kitabillah. Ya, jumlah bulan menurut Allah itu ada 12. Fi kitabillah itu sudah menjadi ketetapan Allah ya sejak awal penciptaan apa ini waktu ya, awal penciptaan waktu, awal penciptaan langit dan bumi. Ya, itu kemudian muncul penciptaan waktu. Sehingga penciptaan waktu itu erat hubungannya dengan penciptaan langit dan bumi. Ya, erat dengan penciptaan langit dan bumi. Nah, di apa namanya? Di antara bulan-bulan yang ada yang berjumlah 12 itu Allah menetapkan minha arba'atun hurum. 4 bulan di antaranya adalah bulan-bulan yang mulia sekali, yang Allah berikan kemuliaan lebih di situ, sehingga Allah berikan keutamaan buat amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Begitu juga ketika ada kezaliman-kezaliman, ada dosa-dosa yang dilakukan di dalamnya, itu juga menjadi bernilai sangat besar atau kejahatannya itu akan dinilai besar sekali. Makanya disebut dengan al-ashhurul hurum yang dalam sejarah peradaban Islam, dalam sejarah apa ya sejarah apa perjuangan Islam, arbaatun hurum itu, ashurul hurum itu erat kaitannya juga dengan masalah peperangan ya, di mana budaya perang di zaman di Jazirah Arab saat itu yang begitu apa ya sudah mendarah daging. Nah, kemudian dengan adanya sistem arbaatun hurum itu, ashurul hurum itu sedikit demi sedikit terkikis, sedikit demi sedikit budaya perang itu menjadi hilang. Nah, sampai sekarang kita alhamdulillah tidak melihat lagi ya peperangan di negara-negara Arab kecuali ya di beberapa titik saja yang memang itu saya kira masalahnya pelik, bukan sekedar masalah agama saya kira. Nah, tetapi kita lihat di Jazirah Arab tempat Islam muncul pertama kali dahulu itu adalah daerah yang paling suka berperang ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita lihat kan tidak. Kita bisa berhaji, berumroh itu dengan aman sekali, dengan nyaman sekali, dengan damai. Padahal dulu di awal-awal sejarah Islam sampai Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah sekalipun,
perang itu tidak bisa dikendalikan ya, sampai-sampai Rasulullah mau umroh saja itu gagal berkali-kali. Rasulullah mau haji itu gagal berkali-kali. Sehingga haji yang ditetapkan pada tahun ke-6 Hijriah itu baru bisa dilakukan Rasulullah ya di tahun ke atau beberapa tahun setelahnya ya, yaitu di tahun keberapa itu 8 mungkin itu ya. Nah, jadi beberapa tahun setelahnya baru Rasulullah SAW itu bisa berhaji dan bisa berumroh. Itu ketika budaya perang itu masih begitu melekat. Nah, dengan adanya sistem waktu yang ditetapkan oleh Islam ini dikembalikan semuanya, ya, maka tatanan sosial, tatanan masyarakat juga ikut menjadi sehat, menjadi pulih. Kita lihat dulu bagaimana bangsa Arab itu berganti-ganti sistem tahunnya. Ya, mereka sempat menggunakan sistem syamsiah, sistem dalam kalender di dunia ini kan ada dua sistem ya, ada sistem solar, ada sistem lunar, ada sistem syamsiah berbasis matahari, ada yang sistemnya itu lunar berbasis rembulan. Nah, kita kenal yas'alunaka 'anil ahillah dalam ayat Al-Qur'an itu ya. Mereka bertanya tentang bulan, bulan-bulan rembulan, hilal. Yang di situ bukan matahari ya, tapi hilal, bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Kata Allah, katakan ya Muhammad, itulah standar waktu bagi manusia. Waktu untuk apapun itu ya, waktu untuk ibadah juga iya, waktu untuk muamalah juga iya. Itu Islam punya sistem sendiri. Sistem sendiri ini bukan sekedar untuk beda-bedaan, bukan sekedar untuk identitas yang membedakan antara sistemnya umat Islam dan sistemnya non-Muslim, bukan. Tetapi memang di sini ini sebagaimana Allah tegaskan tadi ya, inna iddatash syuhur isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Memang sistem aslinya penciptaan langit ketika diciptakan langit dan bumi, sistem waktu yang muncul pertama kalinya itu ya sistem berbasis bulan, itu bukan berbasis matahari. Sistem berbasis matahari itu murni bikinan manusia. Ya, murni bikinan manusia. Makanya di situ sempat ada perubahan-perubahan. Makanya di surah At-Taubah lanjutan dari ayat tadi itu Allah menegaskan ya di sana innaman nasi uzyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu ama wa yuharrimunahu ama liwati wa iddata ma harramallah wa yuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kata Allah, sesungguhnya pengunduran bulan-bulan itu ya itu hanya akan menambah kekafiran. Nah, dulu orang-orang Arab itu ya, supaya mereka itu bisa memanipulasi waktu lah ya. Akhirnya mereka bisa berperang semaunya. Bagi yang kuat kan pengennya terus memerangi yang lemah. Itu juga bagi yang lemah pengennya berusaha terus berjuang. Nah, akhirnya waktu-waktu yang disepakati untuk dilarang berperang itu mereka langgar dengan memperpanjang waktu bulan. Nah, sehingga di situ antara Syamsiah dan Qamariyah ada perbedaan ya. Lebih lama yang Syamsiah. Ya, lebih lama beberapa hari itu ya dalam satu tahun itu ada mungkin 5 harian ya, karena memang di dalam Islam itu bulan itu jumlahnya kan ada berapa 29. Rasulullah SAW menegaskan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha 29. Tapi kemudian ada juga yang 30 itu hanya sebagai penggenap. Dalam sistem Syamsiah 30 itu penggenap, dan ini secara sains ternyata terbukti. Tapi saya tidak menguasai sains ya, jadi saya tidak tahu secara pasti sistemnya, hanya kalau kita baca saja ternyata perputaran bulan itu membutuhkan waktu yang kalau di total genapnya itu adalah 29 hari. Nah, sehingga 29 hari itu atau 28 dengan pembulatan yang menjadi 29 hari. Kemudian 30 itu adalah penyempurna. Sehingga 30 itu maksimal. Menegaskan dalam bulan-bulan Qamariyah itu ya, ketika Ramadan, ketika haji ya, Dzulhijjah itu menegaskan kalau fa'inhum ma'alaikum fakburu atau fa'akmilu iddatan syahrin. Kalau memang bulan itu tidak bisa dilihat ya sebagai penanda pergantian bulan, sistem waktu bulanan itu tak bisa terlihat karena tertutup awan, tertutup apapun itu, saat milu iddata syahrin kita sempurnakan bilangan bulannya itu menjadi 30. Jadi 30 itu adalah sempurnanya bulan.